Terus Bu bangunnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Nadia? Baik Bu, Alhamdulillah. Tadi aku dengar sama teman aku, katanya aku dipanggil Bu. Kenapa ya Bu? Iya, jadi gini, beberapa hari ini Ibu melihat catatan di guru Biket, kamu sering terlambat. Itu bukan hanya sekali dua kali, tapi seminggu ini kamu sudah 3 kali datang terlambat. Sebenarnya kenapa kamu bisa terlambat, Nadia? Hmm, iya Bu, sebelumnya aku minta maaf ya Bu ya, aku sering terlambat. Iya, karena tuh kadang aku tuh begadang Bu semalaman gitu, main handphone sih, main game biasanya Bu. Makanya aku kadangan tuh tidurnya tuh malam jam 12 gitu. Terus kadang aku diajak main Bu sama teman-teman aku. Sehingga akunya lupa buat pulang. Terus besoknya aku kesiangan Kamu berangkat sekolah sama siapa? sendiri Bu. Naik angkutan gitu. Iya, naik angkutan umum. Sekarang Ibu tanya, kamu kalau tidur tadi jam 12. Mm-mm. Orang tua kamu sering menegur kamu atau tidak? Hmm, sering sih Bu. Sering, tapi Iya. kamu tetap tidurnya Mm-mm. malam terus. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kamu tidur malam, yang dilakuin kamu itu apa saja? Kok bisa tidurnya malam-malam? Anak sekolah harusnya jam 9 kamu tuh sudah tidur. Apa yang kamu lakuin? eh iya, kadangan itu main game sih, Bu. Makanya kadang aku tuh lupa waktu gitu. Jadi tuh kadangan bangunnya tuh sering kesiangan. Udah diomelin sih, Bu, sama orang tua aku di rumah. Ya, cuman akunya tetep aja. Ya, karena gini Nadia, kalau misalnya kamu datang terlambat, gimana caranya kamu dapat materi dari guru-guru mapel yang lain? Karena ini laporan dari guru-guru mapel, nilai kamu pun jadi acak-acakan karena kamu terlambat. Belum lagi kamu dapat hukuman. Jadi kamu hanya beberapa menit saja di dalam kelas itu, banyak pelajaran yang tertinggal, ya kan? Bener sih, Bu. Aku juga lagi cari cara sih, Bu. Gimana caranya supaya nggak bangun kesiangan terus gitu. Supaya tuh saya tuh berangkat sekolahnya tuh jauh lebih pagi sih, Bu. Kadang memang iya, Bu. Aku tuh kadang kalau ke sekolah kesiangan itu malu gitu, Bu. Ya, gini aja. Kalau misalnya kamu tahu nih yang jadi permasalahan di dalam diri kamu tuh karena apa? Game atau main sama teman-teman kalau malam. Kamu tahu yang jadi kendala kamu tuh apa? Ya kan? Iya. Kamu tahu kendalanya itu. Gimana caranya kamu lawan hal-hal itu? Pertama, kamu tidur jangan jam 12. Biasakan tidur jam 9. Kalau misalnya kamu kendalanya games, kamu batasin. Oke, bolehlah kamu sesekali main game. Mungkin kamu jenuh seharian belajar terus. Kamu batasin untuk bermain game, ada batasnya. Berapa menit atau paling lama setengah jam. Kamu buat catatan sehari-hari ya. Ibu minta kamu di rumah nanti buat catatan. Dari kamu bangun tidur, misalnya kamu bangun jam 5, itu ngapain aja? Sampai jam berapa? Selanjutnya, setelah kamu bangun, apa hal yang kamu lakukan pertama kali? Sholat subuh misalnya. Atau setelah itu, apalagi? Kamu membantu ibu. Kamu sering nggak bantuin pekerjaan rumah kayak bersih-bersih? Pernah nggak? Enggak sering. Cuman pernah aja sih, Bu. Pernah, tapi bukan jadi kebiasaan kamu. Iya. Oke, ibu minta kamu buat aktivitas kamu dari bangun tidur ya, dari bangun tidur sampai kamu mau tidur. Bangun tidur
Jam berapa biasanya? Ya kalau kesiangan aku bangunnya 6:30 sih, Bu. Setengah 7 baru bangun, belum Iya. mandinya, belum beberesnya, belum perjalanan dari rumah kamu ke sekolah. Jadi kalau misalnya kamu terus-terusan seperti itu, kamu tetap kesiangan. Jadi kamu harus rubah pola hidup kamu sehari-hari. Yang ibu bilang tadi, bangun tidur. Terus apa yang kamu lakukan sampai kamu tulis untuk menuju ke sekolah itu jam berapa, ya. Sesudah itu, setelah pulang sekolah, kamu ngapain aja? Pulang sekolah jam berapa kita? Jam 3. Jam 3. Itu nyampe rumah ya, kita pulang setengah 3 berarti nyampe rumah kamu jam 3. Mm-mm. Nah, setelah dari jam 3 itu, apa yang kamu lakukan? Hmm, ya biasanya tuh yang aku lakukan itu tuh kadang bantuin mama, kan mama aku kan itu Bu jualan kan Hmm, kayak warung sembako gitu. Jadi kadang aku bantuin, tapi kadang aku paling kalau nggak tidur istirahat, kalau nggak main atau nggak ngegame. biasanya kamu membantu ibu kamu ya, mama kamu, itu berapa lama sih, Nak, waktunya? Sebentar sih Bu. Sebentar, ada 2 jam. Nggak, Oke, anggaplah sejam ya. ya. Kamu pulang jam 3. Kamu bisa bantuin sebentar, ya kan? Sudah itu kamu mandi, terus kamu bantuin beberes rumah atau gimana sambil menunggu maghrib, ya, sambil menunggu ibadah. Setelah itu, kamu sisihkan waktu kamu untuk belajar setengah jam atau sejam lah paling lama. Setelah belajar, kamu boleh main game. Nggak perlu lama-lama, Nak. Untuk menghibur diri kamu, mungkin ya kamu capek belajar, kamu main game, nggak perlu lama-lama. Setelah itu apa? Apa ada tugas dari guru kamu? Gatel banget. Lu mau minum dulu nggak? Boleh nggak sih boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Kok gue bingung kayak gini, gue salah. Kan lo abis belajar, terus suruh main game, terus gue nanyain tugas lagi. Ih, dikat bisa karena Bisa, emang bisa. boleh ya? Boleh, boleh. Kata siapa, Nat? Boleh, dia boleh di-cut. Banyak dikat. Heeh. Ih, seriusin, Nat. Iya, 30 menit itu di-cut kadangan. Oke, lanjut lagi ya. Dikatnya sampai lo main game ya, boleh ya main game. Jadi setelah kamu main game, kamu bebas melakukan hal apapun sampai kamu tunggu jam 9. Batas waktu kamu tidur itu jam 9. Gimana caranya kamu bisa lakuin itu? Jadi, kalau misalnya kamu tidur tidak terlalu malam, kalau bangun pun masih segar, nak. Kamu bisa bangun pagi. Tetapi kalau misalnya kamu tidurnya aja udah jam 12, ya kalau kamu bangun pasti masih ngantuk juga itu. Coba ibu minta kamu belajar, kamu terapin keseharian kamu seperti itu, ya. Nanti lama-lama jadi kebiasaan kok, nak. Mungkin awalnya terpaksa kamu harus tidur jam 9, terpaksa kamu nggak main-main lagi sama teman-teman kamu kalau malam. Tapi itu bakal menjadi kebiasaan kamu nantinya. Itu baik juga buat diri kamu. Emang yang diuntungkan siapa? Kalau misalnya aktivitas kamu jadi lebih baik, yang diuntungkan siapa? Kamu kan, Iya, bukan betul. ibu. Kalau misalnya kamu datang terlambat terus, ya itu, kamu ketinggalan materi. Belum lagi, kamu belum tentu langsung disuruh masuk sama guru-guru. Ditanya dulu kenapa, ya kan? Itu yang bikin kamu terlambat menerima materi. Terus kamu juga udah nggak fokus, pasti kamu ngantuk. Ngantuk nggak kamu kalau datang ke sekolah? Udah Ngantuk. kesiangan, pasti ngantuk. Karena apa? Begadang. Itu penyakitnya. Begadang. Karena main game. Coba kamu rubah pola hidup kamu.
Ibu mau kamu terapin yang udah ibu jelaskan tadi, kamu buat, ya kamu tempel. Bila perlu kamu tempel, jadi kamu bangun tidur tahu tuh. Abis bangun tidur mau ngapain. Setelah ini kamu apa lagi? Sampai kamu tidur. Bisa? Hmm, bisa sih Bu, tapi tuh aku tuh masih ngerasa susah gitu Bu untuk nerapinnya. Kadang kan susah gitu, tetep aja aku tuh bangun siang. Padahal nggak ngegame. Karena itu udah kebiasaan kamu. Dari awal-awalnya kamu udah kebiasaan, jadi sulit untuk berubah. Tapi kalau kamu usaha lagi nih, kamu terapin pola hidup sehat kamu, yang ibu bilang jam 9 sudah tidur, pasti bisa kok nak. Mungkin di awal-awal, oke lah kamu biasa tidur jam 12. Nggak mungkin kamu besok langsung berubah jam 9 tidur, kayaknya nggak mungkin. Coba pelan-pelan. Pertama, kamu turunin jam 11. Besoknya kamu coba lagi jam 10. Terus-terus saja seperti itu. Lama-lama jadi suatu kebiasaan. Nah, itu yang ibu bilang, ketika jadi kebiasaan, hal-hal seperti itu ya udah biasanya kamu lakuin. Pasti bisa kok, nak. Mau sampai kapan kamu terlambat terus? Emang kamu nggak malu sama guru-guru ditegur terus? Nadia lagi, Nadia lagi. Nggak enak karena ditegur terus sama guru, sama wali kelas. Kamu sering ditegur? Iya sih Bu, kadang aku sering ditegur kan sama wali kelas gitu. Terus juga kalau telat itu kan ada guru mapelnya Bu di dalam kelas. Jadinya tuh aku tuh diketawain sama teman-teman aku. Jadinya akunya malu. Iya, ya karena kamunya bukan sekali dua kali. Kalau sekali mungkin guru kamu bisa memaklumi itu. Mungkin ada kesiangan bangunnya 1 hari atau pecaban saat datang ke sekolah masih bisa dimaklumin. Tapi kalau berhari-hari, memang hobi kamu itu jadinya, ya kan? Tapi ibu yakin sih, kalau misalnya kamu terapin ini, ibu yakin kamu pasti bisa. Ibu yakin. Tapi Bu, sepertinya susah deh untuk nerapinnya. Sayangnya kadang belum bisa Bu. Bisa. Kalau ini udah berapa, Nat? 11 menit. Demi apa? Gua kira ada 27 menit. Kepala lu. Aduh gimana, Nat? Ngomong apa lagi gua? Ngomong Cina gua. Nat, ngomong apa lagi gua? 30 menit kan lama. Aduh ngomong apa lagi ya, Nat? Apa? Ih, udah. Memahami terus. Apa? Oh, kamu di rumah ada berapa orang? Apanya Bepon? Kamu di rumah tinggal kamu di rumah tinggal sama siapa Iya. aja? Oke. Itu gimana ya? Itu lu bisa nggak sih nyambunginnya, bisa kan lu dengerin nanti Iya. kan? Oke, mulai. Sambungin sama yang tadi. Kamu di rumah tinggal sama siapa aja, Nak? Aku terus sama mama sama adik aku. Adik kamu kelas berapa? Adik aku kelas 1 SMP. Oke, sekarang ibu tanya. Kalau misalnya malam ya, memang kamu diizinin sama orang tua untuk kamu keluar rumah malam-malam? Enggak sih Bu sebenarnya, tapi kadangan itu apa namanya? Kadangan itu tuh akunya itu kadang bohong sama orang tua aku, kadangan misalkan lagi mau ngaji tapi aku bilangnya itu ngaji tapi padahal enggak, main sama teman-teman aku. Oh, jadi kamu banyak alasan sama orang tua kamu ya? Iya, Kalau misalnya kamu pergi malam nih, suka main sama teman-teman malam, pulangnya jam berapa? kadang jam 11-an, soalnya itu tuh kadang mama saya nyamperin sibuk, kalau enggak langsung nelpon.
Kamu kemana jam 11? Masih di luar? Kamu kemana biasanya? Main aja Bu sama teman-teman di rumah teman aku. Teman kamu sekolah? Enggak, Teman kamu nggak sekolah? enggak. Campur sih Bu, ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah. Berarti ini permasalahannya bukan hanya di game online, nak. Tapi lingkungan sangat berpengaruh. Yang tadi kamu sebutin, teman kamu main sama teman kamu yang tidak sekolah. Sekarang gini, kalau misalnya kamu main sama teman kamu yang tidak sekolah ini kan tidak ada tanggung jawab, nak. Pagi dia nggak ada kerjaan, ya kan? Dia nggak sekolah nggak kerja kan? Iya, Ya, dia nggak kerja. Nah, dia nggak ada tanggung jawabnya, sedangkan kamu ini pelajar. Kamu masih ada tanggung jawab sebagai siswa, siswi di sekolah ini. Apa sih tanggung jawab siswa-siswi di sekolah ini, nak? Apa kewajibannya? Coba Ibu tanya, kewajiban siswa-siswi yang ada di sekolah. hmm, belajar Bu, menuntut ilmu. Belajar, menuntut ilmu, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Iya, Kalau misalnya kamu terlambat, itu melanggar nggak, nak? iya sih Bu, Melanggar. melanggar. Berarti kamu belum melakukan kewajiban kamu sebagai seorang pelajar. Iya kan? Ya, Nah, ibu tanya sama kamu, kalau kamu keseringan, ibu nggak bilang kamu nggak boleh main sama si A atau si B, tetapi lingkungan itu nak sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Karena apa? Kamu ikut-ikutan. Teman-teman kamu nggak sekolah, mereka bisa kapan aja, tidur jam berapa aja karena besok nggak harus sekolah. Kamu ikut-ikutan. Terus akhirnya apa? Kamu kesiangan karena begadang jam 11 malam. Memang orang tua kamu nggak pernah negur? Pasti pernah, nggak mungkin nggak pernah. Pernah nggak orang tua kamu menegur? pernah. Terus tetap kamu lakuin. Kadang aku turutin, kadang masih aku langgar sih Bu. Oke, mau sampai kapan seperti itu? Aku juga nggak tahu sih Bu. Kalau misalnya tidak ada perubahan di diri kamu, ya kamu akan selamanya seperti ini, terlambat terus datang ke sekolah. Bukan hanya game online, ini berarti lingkungan kamu pun berpengaruh. Semua itu tergantung kamu, nak. Kalau misalnya kamu tipe orang yang ke bawah arus, kamu tahu ke bawah arus? Mm-mm. Teman ke kanan, kamu ke kanan, teman ke kiri, kamu ke kiri. Nah, itu tipe orang yang ke bawah arus. Kalau misalnya kamu tipe orang yang seperti itu, berarti apa? Kamu nggak perlu temenan sama orang-orang yang merugikan kamu. Contohnya ini, kalau misalnya kamu temenan sama orang nggak sekolah, bisa jadi kemungkinan kamu nggak sekolah juga. Karena apa? Kamu melihat dia, kamu mencontoh, iya kan? Iya sih Bu. Iya. Terus omongan orang tua kamu, tidak kamu lakuin apa yang diomongin orang tua kamu. Udah sering ditegur, udah sering kan? Iya Udah betul sering, Bu. tetapi kamu masih tetap melakukan hal yang sama. Kalau misalnya kamu terus-terusan kayak gini, nggak ada perubahan kayak gini, yang rugi tuh kamu, nak. Kamu masih seorang pelajar. Kamu tahu harus seperti apa. Kamu harus patuhi kewajiban. Kewajiban kamu loh, nak. Datang tepat waktu, belajar di kelas, tidak membantah apa kata guru-guru kamu. Itu kewajiban seorang pelajar. Makanya kamu harus tahu dulu deh kayaknya. Hak dan kewajiban seorang pelajar itu apa. Salah satunya yaitu datang tepat waktu. Itu kewajiban kamu. Kalau misalnya ini sering kamu lakuin, berarti kamu
melanggar tata tertib terus-menerus. Kamu tahu di sekolah kita ada buku poin? Hmm, tahu Bu. Kalau misalnya kamu melanggar terus-terusan, kamu tercatat di dalam buku poin, poin kamu banyak, apa akibatnya? Hmm, akibatnya tuh ditegur sama guru, terus Hmm, kadangan dipanggil orang tuanya, terus juga itu apa namanya dikeluarin dari sekolah. iya, itu makanya ibu mau ada perubahan dari kamu. Kalau misalnya kamu terus-terusan seperti itu, buku poin kamu poinnya banyak. Kalau misalnya kamu dikeluarkan dari sekolah, kamu sekolah di mana? Nggak tahu. Iya, berarti apa yang harus kamu lakukan? Berubah. Kamu buat catatan ya, kamu ikutin saran dari ibu, kurangin bergaul dengan teman-teman yang menurut kamu itu merugikan. Kelas 8 itu menurut kamu anak-anak bukan sih? Coba ibu tanya. Kelas 8 itu masih dibilang anak-anak, remaja atau dewasa? Bukan anak-anak Bu. Bukan anak-anak kan? Kelas 8 anak SMP itu sudah dikatakan remaja. Artinya apa? Kamu tuh udah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik buat diri kamu. Kalau misalnya kamu sering ditegur guru, sering ditegur orang tua kamu masih melakukan, tidak ada perubahan, berarti apa? Kamu tidak bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk buat kamu. Anak-anak dong. Anak-anak kan taunya main, main, main. Ketika kamu beranjak remaja, kamu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kamu sudah bisa memilah-milih mana yang harus kamu lakukan, mana yang merugikan untuk diri kamu. Kamu udah tahu. Jadi, tidak bisa kamu seperti ini terus. Sekolah punya peraturan yang harus kamu lakukan. Iya kan? Iya Bu, benar. Sekolah punya peraturan. Kalau kamu terus-terusan seperti ini melanggar tata tertib sekolah, kamu tahu resikonya. Jadi, setelah ini apa yang mau kamu lakukan? Kamu udah dipanggil nih sama ibu nih karena kesalahan kamu. Kamu tadi nanya ya, ibu kenapa Nadia dipanggil? Ibu kasih tahu karena kamu beberapa hari ini sering terlambat ke sekolah. Nah, ibu tanya sama kamu. Dari dalam diri kamu ya, kamu mau melakukan apa setelah ini? Setelah ngobrol sama ibu. Tadi kata Ibu Nofta benar sih, yang aku harus lakuin itu tuh aku harus nyoba untuk tidurnya itu jangan terlalu malam-malam terus gitu. Tuh. Terus kalau bisa jangan main, kalau pergaulannya nggak bagus untuk aku. Hmm. Itu nanti aku coba deh Bu Hmm. untuk lakuin. Tapi kayaknya Apa? susah sih Bu. Kenapa susahnya? Nggak tahu, aku takut nggak bisa Bu. Apa yang menurut Nadia sulit, sangat sulit dilakukan? Kenapa Nadia bilang, oh nggak bisa Bu, kayaknya sulit kan apa? Hal apa yang menurut Nadia sulit? Soalnya tuh kalau malam itu kadang diajakin itu apa namanya main kan sama teman-teman aku. Nah terus Hmm. habis itu kalau akunya nggak ikut nanti dibilangnya akunya nggak setia kawan sama teman-teman aku. Makanya kadang kan aku tuh ikut mereka Bu gitu. Terus kadang kan juga kalau nggak di rumah aku main handphone. Terus akunya lupa sama waktu. Itu yang ibu bilang tadi, kebiasaan. Itu karena sudah kamu terapkan keseharian kamu seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak ikut teman kamu, gimana?
Gimana kalau misalnya Nadia sehari nih nggak ikut temen, perlakuan Hmm, apa yang Nadia dapetin sama teman-teman? nggak tahu sih Bu, tapi takut nanti aku ya dijauhin sama teman-teman aku. Menurut Nadia, sikap teman-teman Nadia tuh baik nggak sih kalau seperti itu? Enggak sih Bu. Mereka menjerumuskan kalau misalnya mereka tahu nih yang Nadia lakukan ini itu merugikan Nadia loh, sering kesiangan, tapi mereka tetap ngelakuin. Kira-kira menurut Nadia, teman Nadia baik nggak sih? Hmm, enggak kayaknya Bu. Enggak ya? Mm-mm. Karena apa? Karena kalau akunya terus-terusan main nanti bangun kesiangan terus Nah, terlambat sekolah. itu dia. Ibu bilang, lingkungan sangat berpengaruh. Semua itu Nadia yang bisa mengendalikan itu. Kalau misalnya Nadia masih tetap terus sekolah di sekolah ini, ya Nadia ikutin peraturan sekolah ini. Ibu mau lihat adanya perubahan Nadia. Jangan datang terlambat, ya. Nadia rubah pola hidup Nadia, kesehari-hariannya Nadia, aktivitas Nadia yang Nadia lakukan beberapa hari ini mungkin ada kesalahan. Kenapa Nadia sampai begadang yang buat Nadia kesiangan. Ibu mau ada perubahan, ya, tidak Nadia lakukan lagi karena itu sangat merugikan untuk Nadia sendiri. Bisa, Hmm, bisa sih Bu. yakin, bisa. Kayaknya kamu nggak percaya kalau misalnya dari kamu bisa. Ibu aja percaya loh kamu bisa berubah. Masa kamu nggak yakin? Hmm, aku nggak yakin soalnya tuh Hmm? kadang tuh eh, walaupun nggak ngegame juga aku tetap bangunnya siang. Tetap bangunnya siang. Berarti karena apa kalau misalnya games masih buat kamu kesiangan? Selain itu berarti ada faktor lain. Ya, karena faktor lain biasanya itu. Nggak tahu sih Bu. Dari teman-teman kan tadi bilang Iya. bisa kamu fokus untuk sekolah kamu. Insya Allah bisa Bu. Kamu udah kelas 8, bentar lagi kelas 9. Ya kan? Tinggal 1 tahun lagi kamu lulus dari sekolah ini. Ibu tuh berharap loh kamu nanti setelah ini sekolah di sekolah yang bagus. Tapi kalau misalnya kamu sering terlambat terus, gimana? Apa masih bisa kamu bertahan di sekolah ini? Ibu masih mau kamu menggapai cita-cita kamu. Mulai dari sekarang, nak. Kalau misalnya nggak hari ini, kapan lagi kamu mau berubah? Terus-terusan seperti ini. Ibu yakin kok kamu bisa berubah. Asalkan, yaitu yang ibu bilang. Kamu percaya, kamu pasti berubah. Kedua, kamu ikutin saran dari ibu, ya. Ingat nggak tadi apa yang ibu suruh? Iya Bu. Apa aja? Eh, bangunnya tuh harus tepat waktu, terus Mm-mm. jangan main terus sama Mm-mm. yang nggak baik itu dihindarin, terus jangan Terus? ngegame terus. Mm-mm. Terus? Itu aja sih Bu biar bangunnya nggak Ya. Terus kesiangan. buat apa? Buat catatan harian itu Bu. Buat catatan harian. Kamu tempel di kamar. Biar kamu bangun, lihat, oh ada catatan. Oh jadi hari ini harus apa, harus apa. Kamu udah tahu, terkonsep diri kamu. Seharian ini kamu udah tahu mau ngapain aja. Ya, Ya. terjadwal. Ibu mau kamu ada jadwalnya. Ya, untuk di sekolah, ibu mau lihat ada perubahan atau tidak. Karena kalau misalnya kamu baik, nak, di rumah pun
Orang tua kamu pasti senang ngelihat anaknya nggak main lagi kalau malam. Ya kan, jam 9 udah tidur, bangun lebih pagi, bisa bantuin. Syukur-syukur kamu masih bisa bantuin orang tua kamu. Beberesan dulu sebelum berangkat. Pasti orang tua kamu senang kalau kamu berubah. Yang tahu diri kamu bisa berubah atau tidak, Nadia sendiri. Ibu mau ngomongin A, B, C. Kalau misalnya dari diri kamu sulit, pasti sulit. Tapi kalau kamu yakin dalam diri kamu, kamu bisa berubah. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bu. Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar, pasti bisa, Nak. Semua tergantung dari kamu. Bisa berubah. Bisa Bu, aku Bisa lah. coba untuk berusaha Iya. untuk Kamu berubah. harus yakin kamu pasti berubah. Kamu bisa melakukan terbaik. Kamu lakukan pelan-pelan. Nggak harus orang berubah tuh nggak langsung berubah. Jadi baik gitu aja, Nak. Proses. Yang penting ada kemauan dalam diri kamu. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, Ibu lihat Iya, perubahan kamu seminggu ini ya. ya Bu. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak Bu sudah mau konseling sama saya. Semoga aja saya nantinya jauh lebih baik lagi Bu. Ya, Ibu juga berharap kamu ada perubahan ya. Biar apa? Untuk diri kamu sendiri. Buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke Bu. Ya sudah Bu, kalau gitu gitu aja. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Kan gue yang manggil lu, kenapa lu yang pergi? Soalnya Mbak Yuli kemarin Bu, ayo pamit. Oh, Apa lu aja ya? iya. Ada. Dari mana ya Cici? Oh yaudah Bu, kalau gitu kata lu. Yaudah gue aja. Lanjut. Yaudah kalau gitu, kamu bisa kembali ke kelas lagi. Jangan lupa ikutin saran dari Ibu untuk diri kamu biar lebih baik lagi anak ya. Ya Bu. Yaudah gitu aja. Pelajaran siapa hari ini? Pelajaran Bu Mega Bu. Oh ya sudah. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum. Itu kelihatan. Asal bikin. Dikira cuma ngerekam. Ya sudah. Ini dulu ya udah Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, gak salim orangnya. Bener gak sih, Nat? Berapa gak kepencet?